Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Farida dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 7 Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mind map yang saya buat dengan tema sidang PPKI pertama. PPKI atau Dokuritsu Jumbi Inkai adalah organisasi yang dibentuk Jepang pada 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan peran BPU PKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Agustus 1945, terjadi perubahan yang sangat cepat di Indonesia. Hal ini dikarenakan situasi Jepang yang semakin kacau akibat pengeboman Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan pengeboman Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Akibat kekacauan tersebut, pada 14 Agustus 1945, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hanya berselang 3 hari setelah kekalahan Jepang, pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Kemudian keesokan harinya, pada 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama. Sidang ini berlangsung di Gedung Rood van Indi atau Gedung Chua Sangiin atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Pancasila. Sidang ini dihadiri oleh semua anggota PPKI yang berjumlah 27 orang, termasuk 6 anggota PPKI yang tidak diketahui oleh Jepang. Sebelum dimulai, pengurus PPKI sempat menghadapi permasalahan penting seputar rancangan Undang-Undang Dasar yang sebelumnya sudah dibahas Panitia 9 pada sidang 22 Juni 1945. Para anggota PPKI didesak untuk membahas kembali kalimat-kalimat yang dianggap terlalu Islam sentris. Akhirnya, sidang yang dijadwalkan akan dibuka pukul 9.30 baru dibuka pukul 11.30. Kemudian Soekarno selaku ketua langsung mengutarakan bahwa perubahan-perubahan penting saja yang akan dibahas dalam sidang ini. Untuk mengatasi perselisihan, Hatta berusaha membujuk salah satu anggota PPKI sekaligus pemimpin Muhammadiyah di Jawa, Ki Bagus Hadikusumo, agar tidak keberatan jika kalimat-kalimat yang meruncing ke arah Islam dihilangkan. Alhasil, sidang pada 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu 1. Mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden dan Wakil Presiden sebelum MPR dibentuk. Nah, pada saat pengesahan Undang-Undang 1945, terjadi beberapa perubahan, di antaranya 1. Kata mukadimah diganti menjadi pembukaan. 2. Pada pembukaan alinea keempat, kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pada pasal 6 ayat 1, kalimat yang awalnya berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden ialah orang Indonesia asli. 4. Pada pasal 29 ayat 1, kalimat yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemilu, maka dengan aksi cepat, Otto Iskandar Dinata secara aklamasi menunjuk Soekarno sebagai presiden, didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Nah, usulannya ini disambut dengan tepuk tangan oleh seluruh peserta sidang. Kemudian untuk membantu tugas presiden dan wakilnya sebelum MPR terbentuk, dibentuklah Komite Nasional. Namun pada saat itu, secara organisasi, Komite Nasional belum terbentuk. Jadi, hasil sidang ini merupakan rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada sidang-sidang berikutnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.